Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran 1 tentang indahnya saling menghormati. Kita akan belajar bersama-sama membahas Quran Surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa membaca dan menghafal Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil dan lancar. Yang kedua, anak-anak mengetahui makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, anak-anak bisa menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Dan yang keempat, anak-anak bisa menunjukkan perilaku toleran dan hidup rukun sebagaimana implementasi pemahaman Surat Al-Kafirun. Baiklah, anak-anak sholih dan sholihah, kita masuk ke pembelajaran tentang Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun urutan ke-109 dari 114 surat. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun berada di juz 30. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama dari surat Al-Kafirun. Anak-anak yang sholih dan sholihah, di antara kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan surat Al-Kafirun? Ada yang sudah pernah mendengar, yang membaca, bahkan sudah ada yang hafal surat Al-Kafirun. Baiklah, kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ta'awuz, basmalah, dan membacakan surat Al-Kafirun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah anak-anak sholih dan sholihah membaca surat Al-Kafirun, mari kita lihat terjemahan dari surat Al-Kafirun. Ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak sholih dan sholihah, setelah kita membaca bersama-sama dan mengetahui terjemahan surat Al-Kafirun, anak-anak bisa melanjutkannya untuk dihafalkan ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi tentang kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad dan umat Islam sembah. Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir
atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Surat Al-Kafirun menggambarkan tentang sikap toleransi dalam beragama. Kita harus memiliki sikap toleransi dalam beragama. Kita tidak boleh mengikuti peribadatan orang-orang kafir, namun kita harus menghormati dan menghargainya. Kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang-orang kafir, dan orang-orang Islam tidak melarang berbuat baik kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kita sebagai umat Islam. Anak-anak solih dan solihah, setelah kita membaca surat Al-Kafirun dan terjemahannya, dan mengetahui isi kandungan surat Al-Kafirun, mari kita belajar menulis surat Al-Kafirun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan singkat pada kesempatan kali ini tentang surat Al-Kafirun. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan anak-anak solih dan solihah bisa menerapkan pelajaran-pelajaran tentang surat Al-Kafirun tentang bertoleransi dalam beragama. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.